Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! Setelah Donald Trump membatalkan serangan ke Iran, dunia internasional sempat lega karena perang besar batal terjadi. Namun belum lama kita menghela napas, pertempuran yang jauh lebih mengerikan baru akan dimulai di Greenland. Penyebabnya sudah jelas, arogansi dan keserakahan Donald Trump. Kini NATO sudah mengirimkan pasukan aliansi untuk berjaga-jaga di kawasan tersebut. Namun Trump sama sekali tak merinding dengan kekuatan militer Eropa di Greenland. Hanya ada satu hal yang bisa membuat Presiden ke-47 AS itu cemas, yakni keterlibatan Rusia. Vladimir Putin sudah memberikan komando untuk memperkuat pertahanan di Arktik. Presiden 73 tahun ini sudah muak terus difitnah Trump dan AS sebagai ancaman untuk Greenland. Kini Rusia mulai bersiap mengaktifkan mode tempur untuk menantang supremasi AS. Bagaimana jika Greenland memang akan menjadi arena pertempuran antara dua negara adidaya? Rusia serius turun perang di Arktik. Tensi panas geopolitik global belum kunjung reda di Samudra Arktik. Samudra terdangkal dan terkecil ini ternyata berpotensi menjadi zona perang. Sekarang, berbagai pasukan militer dari Eropa telah mendarat di Arktik. Negara-negara benua biru siaga satu atas perintah NATO untuk melindungi Greenland. Amerika Serikat benar-benar serius untuk mencaplok wilayah otonom kerajaan Denmark tersebut. Donald Trump bahkan tak peduli jika NATO ingin melindungi Greenland. Trump ibarat anak kecil nakal yang ingin mengambil mainan yang bukan miliknya. Ia bahkan tak peduli jika harus menggunakan kekerasan untuk merebut mainan itu dari tangan anak kecil yang lain. Lihat saja tanggapan terbaru Trump tentang keseriusan NATO melindungi Greenland. Well, we're going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of... Harga diri NATO semakin tak ada harganya di mata Trump dan Amerika Serikat. Pihak Gedung Putih juga sama sekali tak menganggap serius kekuatan aliansi Eropa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt. Saya rasa kehadiran pasukan Eropa tidak akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan Presiden dan juga tidak mempengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland, kata Leavitt. Arogansi Amerika Serikat ini benar-benar membuat kita semua geram. Paman Sam terus berlagak sebagai negara terkuat di muka bumi yang bisa menindas siapapun sesuka hati. Namun dunia internasional masih punya harapan untuk menjegal supremasi AS. Ya, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah berharap pada Rusia. Negara beruang merah ini dianggap paling mendekati level kekuatan militer AS. Vladimir Putin terus memegang teguh prinsipnya untuk tak pernah tunduk pada Amerika Serikat. Bagi Putin, harga diri dan kebanggaan Rusia tak akan ia tukar hanya untuk memuaskan Washington. Berbeda dengan sosok Trump yang selalu memancing keributan, Putin justru menekankan pentingnya perdamaian internasional. Dalam pidato terbarunya, mantan agen KGB ini meminta semua negara menurunkan egonya. Ia khawatir dunia internasional akan kembali terseret dalam perang berkepanjangan. Perdamaian tidak datang dengan sendirinya, perdamaian dibangun dan setiap hari. Relevansi hal ini jelas, terutama sekarang, ketika situasi di panggung internasional semakin memburuk, konflik lama semakin intensif, dan titik-titik rawan baru yang serius muncul, ujar Presiden. Statement menenangkan dari Putin ini tidak membuat sosoknya terlihat lembek dan lemah. Justru, Putin sedang memainkan strategi politik untuk mengubah citra buruk Rusia yang selama ini terus difitnah oleh AS. Rusia selalu menjadi kambing hitam dari ambisi jahat Amerika Serikat. Trump menuduh Rusia ingin mengambil Greenland dari kekuasaan kerajaan Denmark. Fitnah kejam inilah yang terus dipakai Trump sebagai propaganda untuk menginvasi Greenland. Namun tuduhan tak berdasar ini langsung dibantah keras oleh Rusia. Mitos tentang ancaman Rusia yang gencar dipromosikan oleh Denmark dan anggota Uni Eropa dan NATO lainnya selama bertahun-tahun sangatlah munafik, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Propaganda licik Trump ini juga sempat dibantah oleh Ramus Jarlov.
Anggota parlemen senior Denmark ini justru menyebut Amerika Serikat adalah bahaya laten untuk Greenland, bukan Rusia atau Cina. Saya adalah kepala Komite Pertahanan di Denmark. Saya mendapatkan semua informasi yang relevan tentang hal itu. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa fantasi Anda tentang ancaman besar dari Cina dan Rusia terhadap Greenland adalah hayalan. Anda adalah ancamannya, bukan mereka, tegas Jarlov. Geram karena terus difitnah mengancam kedaulatan Greenland, Rusia akhirnya merespon bukan lewat kata-kata, tapi aksi nyata berupa penguatan pertahanan di Arktik. Sekarang Rusia sedang mempertimbangkan dengan serius untuk ikut bertarung di Greenland. Putin sudah memberikan komando untuk meningkatkan infrastruktur jalur laut di Arktik. Tidak menutup kemungkinan Rusia akan memamerkan kapal selam nuklir mereka di dekat Greenland. Jangan lupa kalau Rusia punya Poseidon yang membawa torpedo nuklir berskala besar. Seperti namanya, Poseidon bakal menjadi dewa penguasa lautan yang sulit dihentikan. Pihak Kremlin masih merahasiakan spesifikasi lengkap dari Poseidon. Namun sejumlah media Rusia mengungkap kapal selam ini dilengkapi torpedo yang punya hulu ledak nuklir 2 megaton. Tak berlebihan jika Rusia sampai menyebut Poseidon sebagai senjata kiamat. Jika kamu belum mengerti seberapa dahsyat daya hancur kapal selam ini, kami akan menjelaskannya secara sederhana. Dengan hulu ledak nuklir 2 megaton, Poseidon 130 kali lipat lebih berbahaya dari bom atom yang jatuh di Hiroshima. Bom atom Hiroshima diketahui punya kekuatan sekitar 15 kiloton, atau hanya 0,015 megaton. Kabar buruknya untuk AS, senjata pemusnah massal di lautan ini sudah berhasil diuji tes. Ini menjadi sinyal kalau Rusia ogah terus menjadi kambing hitam Amerika Serikat. Kehadiran pasukan tempur negara beruang merah di Greenland bakal sulit diremehkan AS. Strategi licik Donald Trump mengancam perang tarif. Sinyal perang dari Vladimir Putin sukses bikin Donald Trump cemas. Seperti yang kita prediksi, Trump akan ciut saat ditantang oleh sosok yang punya power setara dengannya. Setelah mengetahui Rusia bisa terjun ke pertempuran Greenland, Trump langsung banting strategi. Presiden AS ini disebut akan mengancam Eropa dengan perang tarif. Mengutip BBC, Trump bakal memeras negara-negara yang melindungi Greenland. Presiden AS Donald Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang tidak mendukung ambisinya untuk mencaplok Greenland. Dikutip dari laporan terbaru BBC, strategi licik Trump ini bisa membuat aliansi Eropa tertekan. Sebagai informasi, Presiden ke-47 AS ini nyaris menerapkan tarif 50% untuk Uni Eropa. Besaran tarif tersebut akhirnya turun menjadi 15% pada Juli 2025. Namun sebagai imbalannya Uni Eropa harus berinvestasi dalam jumlah fantastis ke AS. Trump berhasil mengantongi nilai investasi mencapai 600 miliar dolar AS dari Uni Eropa. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut Trump sulit dikalahkan di meja negosiasi. Penurunan tarif menjadi 15% dianggap von der Leyen sudah terbaik untuk Uni Eropa. Kita memiliki kesepakatan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia. Dan ini adalah kesepakatan besar, kesepakatan yang sangat besar. Kesepakatan ini akan membawa stabilitas. Kesepakatan ini akan membawa prediktabilitas, sebut von der Leyen. Ketika Trump sibuk menyusun rencana licik dengan perang tarif, sejumlah pejabat AS justru bersimpati pada Greenland. Delegasi lintas partai dari Kongres AS yang berjumlah 11 orang telah berkunjung ke Greenland. Menariknya, ada beberapa anggota partai Trump yang berada di rombongan ini. Di antaranya adalah Lisa Murkowski dan Tom Tillis. Mereka skeptis dengan rencana Trump mencaplok Greenland. Tujuan perjalanan kami adalah untuk mendengarkan warga setempat dan membawa pandangan mereka kembali ke Washington untuk menurunkan ketegangan, kata Chris Coons selaku senator Demokrat. Perbedaan keras antara Trump dan para pejabat pemerintahan AS bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Kongres AS juga berusaha menghentikan Trump melakukan intervensi militer di Venezuela. Hal ini membuat ambisi Trump untuk menguasai minyak Venezuela selama bertahun-tahun seketika menjadi berantakan. Dalam langkah yang jarang terjadi, Senat AS memberikan suara 52-47 untuk memajukan resolusi wewenang perang. Resolusi ini mengharuskan Presiden Trump mendapatkan otorisasi dari Kongres sebelum meluncurkan aksi militer tambahan di Venezuela. Dalam proses pengambilan suara, sejumlah anggota Partai Republik membelot dari Trump. Mereka justru bersatu dengan kubu Demokrat untuk menentang agresi militer ke Venezuela pasca penangkapan Nicolas Maduro. Setelah mendengar kabar ini, Trump langsung murka karena dihianati anggota partainya sendiri. Arogansi Trump yang selama ini merasa bisa mengendalikan siapapun akhirnya terhempas ke tanah. Partai Republik seharusnya malu dengan para senator yang baru saja memberikan suara bersama Demokrat dalam upaya merampas kekuasaan kita untuk melawan dan membela Amerika Serikat, tulis Trump.
Selain mulai kehilangan power di pemerintahannya sendiri, Trump juga membuat blunder fatal. Politikus kelahiran New York ini gagal menahan intervensi sekutu AS untuk menyerang Iran. Sebagai informasi, sejumlah negara menekan Amerika Serikat untuk membatalkan operasi militer ke Iran. Berbagai informasi menyebut, negara-negara Arab dan Turki menjadi yang terdepan untuk melobi AS. Gara-gara tekanan ini, Paman Sam akhirnya membatalkan serangan ke Iran di detik-detik terakhir. Padahal, AS sebelumnya telah mengerahkan armada tempur mereka ke Timur Tengah. Namun saat ditanya oleh wartawan, Trump malah memutarbalikan fakta. Ia tak mau mengakui kalau AS membatalkan serangan ke Iran karena didesak sejumlah negara. Trump masih dengan arogan menyebut dirinya sendiri yang membatalkan serangan itu. Seolah Trump ingin bersikap sebagai pahlawan perdamaian yang mencegah perang besar antara AS dan Iran. Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone, they canceled the hangings. That had a big impact. Jaket outdoor serbaguna ini lagi turun harga cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Eropa masih terlalu naif menjaga Greenland. Setelah Donald Trump mengeluarkan ancaman perang tarif, bagaimana respon aliansi Eropa? Selama 48 jam terakhir, Uni Eropa terus menggelar latihan militer di Greenland. Sejumlah negara yang sudah mengirim pasukan melakukan simulasi perang di kawasan Arktik. Dalam video ini kita bisa melihat jet tempur Denmark dan Prancis terbang bersama menuju pantai timur Greenland. Setelah diidentifikasi, alutsista udara tersebut adalah dua pesawat tempur F-35A Lightning II asal Denmark, didukung oleh pesawat Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport atau MRTT milik Angkatan Udara Prancis. Selain itu, perlengkapan perang dari Denmark, Britania Raya, Finlandia, Prancis, Jerman, Norwegia, Belanda, dan Swedia juga terus berdatangan ke Greenland. Aliansi Eropa benar-benar siaga satu mengawal Greenland. Namun, apakah mereka bisa menjegal invasi Amerika Serikat yang punya kekuatan militer super canggih? Jawabannya belum tentu. Meski sudah mengirimkan bantuan militer ke Greenland, Aliansi Eropa tidak menurunkan kekuatan penuh. Jika dihitung jumlah personil militer yang datang ke Greenland tidak sampai 50 orang. Bagaimana bisa aliansi Eropa begitu naif hanya mengirimkan kurang dari 50 personil? Apakah mereka berpikir pasukan gabungan tersebut bisa menghabisi militer AS? Kekuatan aliansi Eropa yang masih lemah ini sempat punya harapan. Vladimir Putin menawarkan bantuan Rusia untuk meningkatkan keamanan global Eropa 16 Januari lalu. Dalam pidatonya, Putin kembali berusaha membuka komunikasi dengan Eropa. I would like to remind everyone that Russia has repeatedly came up with initiatives to build. Statement Putin ini dianggap bisa menjadi solusi cepat untuk aliansi Eropa melawan supremasi AS. Dengan bantuan kekuatan militer Rusia, mereka bisa mengimbangi Amerika Serikat. Namun bukannya menerima uluran bantuan dari Putin, Eropa justru kembali memprovokasi Rusia. Mereka masih saja terhasut tipu daya Trump yang menuduh Rusia sebagai penjahat berbahaya untuk Greenland. Mari dengarkan pernyataan dari Menteri Pertahanan Jerman berikut. Rusia dan Cina semakin menggunakan Arktik untuk tujuan militer, sehingga membahayakan kebebasan transportasi, komunikasi, dan perdagangan, tegas Boris Pistorius. Komentar aneh juga disampaikan oleh Mayor Jenderal Soren Andersen. Pemimpin komando pasukan Denmark di Arktik ini juga menuduh Rusia sebagai ancaman utama. Sang jenderal mengungkap aliansi Eropa yang sekarang berada di Greenland punya satu misi, yakni mengusir Rusia dari kawasan Arktik sejauh mungkin. Padahal ancaman yang paling nyata adalah Amerika Serikat dan Trump. Namun, Jenderal Andersen malah tidak mau menyinggung sama sekali tentang bahaya laten AS dalam wawancaranya bersama CNN. Pressure on the Danish government on Greenland because he wants to have Greenland. Is this a message to President Trump that NATO can provide security here? I will not go into any political thoughts, but for me it is, if you are going to defend the kingdom, going to defend NATO's northern flank, you simply have to train. In these waters around Greenland, President Trump said... Wajar jika Dmitry Medvedev menuduh Denmark adalah pengecut. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia ini ragu Denmark bisa mempertahankan Greenland. Mereka akan ketakutan setengah mati dengan Amerika Serikat, lalu menyerahkan Greenland begitu saja, ucap Dmitry. Sneakers keren dari Lido cuma 70 ribuan aja, cek link di bawah ini. Dengan keseriusan Rusia turun bertempur ke kawasan Arktik, akankah pertempuran dengan Amerika Serikat di Greenland benar-benar terjadi?